صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين وجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح مشايخنا ومعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين لمؤلف هذا الكتاب رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kitab Salasun Hadisan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wa salawatullahi wa salamuhu 'ala rasulihil karim wa habibihil 'azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa asli wujudina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga dapatlah kita menuntut ilmu agama pada malam hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita bersama-sama berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 62. Buka halaman 62. Hadis ke-31. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid darin amin. Hadis ke-31 halaman 62. Hadis ke-31 judulnya tidurlah dalam keadaan suci. Ini amalan sebelum tidur, baik tidur siang, lebih-lebih tidur ketika malam. Cuma ada tidur yang dimakruhkan, ialah tidur setelah sholat subuh dan matahari belum lagi timbul, itu makruh. Ada yang mengatakan itu mewaris fakir, mewaris fakir ilmu kan. Tidur setelah sholat subuh belum lagi timbul matahari. Jadi mulai menadap guring waktu subuh itu timbulakan dulu matahari. Maksudnya setelah sholat subuh. Nah, makruh dua guring atau tidur setelah sholat asar. Karena itu bisa mewarisi gila ya. Nah, lamun diamalkan terus sampai berapa? 40 kali kan, 41 kali kan. Bisa gila aja. Tidur imam maghrib kan bagus juga. Tidurlah dalam keadaan suci. Maksud suci ini wudu lah. Bunyi hadisnya an Ibnu Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tahhiru hadhil ajsada tahharakumullahu fa innahu laisa min 'abdin yabitu tahiran illa bata ma'ahu fi syi'arihi malakun la yataqallabu sa'atan min al-laili illa qala Allahumma ighfir li'abdika fa innahu bata tahiran. Rawahu Tabarani.
Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Arti hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Nabi, sucikanlah badan kalian, yakni dengan berwudu. Ini perintah, bukan perintah wajib, tapi perintah sunat. Sucikanlah badan kalian, yakni dengan berwudu, niscaya Allah mensucikan kalian. Ini kisahnya anak guring disuruh sunnah wudu, karena sesungguhnya tidaklah seseorang hamba maksudnya ini orang Islam lah, tidaklah seorang hamba tidur dalam keadaan suci kecuali ada bersamanya seorang malaikat. Malaikat mengawani inya nang sebelum guring wudu. Nah, tugasnya apa? Lamun ada menjaga akan, mendoakan malaikat nih, menjaga akan daripada mara bahaya, atau mendoakan supaya dapat rahmat atau dosa diampuni. Nah, dan tidaklah dia seseorang hamba tadi terbangun, kalau malaikatnya kan bisa guring, kan bisa ngantuk, malaikat kan bisa uyuh. Dan tidaklah dia hamba tadi terbangun dari malam itu, lalu tabangunai pada malam itu, kecuali malaikat tersebut berdoa untuknya. Nah, malaikat itu mendoakan. Nah, fajar malaikat, ya Allah, ampunilah bagi hambamu ini. Betungguan tuh malaikat bila terbangun, termasuk kayak lo terbangun hendak kami, apalagi terbangun hendak cuma yang tajud deh. Nah, lalu malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah bagi hambamu ini, karena sesungguhnya dia tidur dalam keadaan suci. Nah, itu fadilat sebelum guring wudu. Kayak pelamun sudah visi ini jangan tergantung. Nah, itu ada kita keterangannya lah. Nah, keterangan hadis halaman 63. Al-Imam Al-Ghazali berkata di dalam kitab Hidayatul Hidayah. Ujar Imam Ghazali, berusahalah. Kenapa Sidin mengatakan berusaha nih? Karena kita nih kadang-kadang ngoler. Nah, lalu dengan diusahai, dipaksa, insya Allah kagawinya dah. Berusahalah supaya engkau tidur dalam keadaan berzikir. Orang bahari kan sambil menunggu guring itu sambil mengetik tasbih. Wah, ini orang mengetik HP. Ya lah. Kita kadang-kadang HP. Bubur kamu HP ngantok telapas. Bahari orang tek tasbih, baca selawat, baca zikir. Bila guring mah telapas sudah tasbih. Bahari kau aja bang dituruti. Ya Allah. Nah, keadaan apa? Kebiasaan yang biasa moti HP diubahi ulang. Karena hendak mengamalkan ilmu bang isanya nih. Nah, moti tasbih ulang. Malah raya membaca selawat 100 kali. Nah, sebelum tidur atau baca tasbih kan. Nah, supaya engkau tidur dalam keadaan berzikir. Disuruh Sidin berusaha nih. Amun kada diusahi ya tetap ya mikik HP juga sebelum guring. Diusahakan nih, dipaksa. Nah, dalam keadaan berzikir, apakah lagi baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Taguring orangnya. Tah lepasnya tasbih. Mati misalnya keadaan guring tuh, berarti yang terakhir ucapannya tadi la ilaha illallah. Maka ujar Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Nah, dalam keadaan berzikir.
dan keadaan suci. Nah, jadi wudu ya Allah bagusnya wudu. Bantu berapa baca amalan-amalan macam-macam lain termasuk ayat kursi ya Allah, baca Fatihah 4. Fatihah 4 itu bukan baca Fatihah 4 kali adalah Fatihah, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu bahasa orang Bali Fatihah 4. Nah, kita jelaskan itu untuk amalan-amalan sebelum guring. Maka siapa yang mengerjakan yang demikian itu, ujar Imam Ghazali lah, guring wudu dan berzikir, baca nama bismika Allahumma ahya wa bismika amut ya Allah. Siapa yang mengerjakan yang demikian itu, niscaya naik rohnya ke atas arash. Jadi roh kita waktu kita guring tuh berjalan-jalan juga. Nah, lamun ke arash tuh harap artinya bagus artinya. Tapi menurutnya sasat kepada hutan, utama hantu ya Allah, atau asap di warung jablay ya, kurang bagus tuh artinya rohnya. Tapi ke arash, naik rohnya ke arash. Memang ada hadisnya Bang, orang tuh wudu sebelum guring itu rohnya naik ke arash dan akan ditulis, maksudnya ditulis pahala orang nang guring tuh kalau keadaan wudu deh, seperti orang yang mengerjakan salat sampai ia bangun dari tidurnya. Jadi Imam Ghazali nih kan untungnya guring misalnya anggaplah berapa 5 jam misalnya, 5 jamnya ditulis pahala sembahyang, padahal guring aja orangnya. Makanya kan ada dalam hadis Nabi, guringnya ulama, guringnya orang yang berilmu itu aja ibadah. Maksudnya ulama nama amalkan akan ilmunya. Karena ini guringnya itu sebelumnya wudu, berzikir. Kena sebelum guring tuh nya berniat pulang, kena bila aku kena bangun, kena aku hendak sembahyang subuh berjamaah di masjid. Guringnya ya tadi ditulis seperti orang yang mengerjakan salat sampai ia bangun daripada tidurnya. Untungnya umat Nabi Muhammad nih guring aja dapat pahala sembahyang kan. Mun kita sampai 5 jam, 6 jam bisa ada sanggup sembahyang. Cuman tadi guring aja orangnya, tapi guringnya berwudu sebelumnya berzikir kan. Guringnya orang berilmu kalau lain, guringnya orang yang jahil, guringnya aja sudah dapat pahalanya luar biasa. Masalah apabila engkau memiliki seorang istri, sudah bisa bini nih, dan engkau tidur bersamanya, batatai lawan bini sekalambu dalam satu tempat tidur seranjang, dan menjadi batal wudumu dengan sebab itu, malakan juga ya, sebelum wudu, sebelum guring wudu. Tapi karena bini ada 3, gantung-gantung air ini lalu batal kalau wudu kita. Nah kayak apa nih tuh? Maka tidak mengapa dengannya. Kan Bapak, kan boleh kita gitu. Gantung wudu pulang. Berapa gantung pulang wudu pulang. Oh, yuhan sekali aja wudu gitu. Nah, maka tidak mengapa dengannya dengan tergantung bini lalu batal wudu kita. Sebenarnya bini kayak itu aja disuruh aja wudu kan, apalagi anak mola anak kan wudu bagus. Kalau pina anaknya soleh kan, gitu. Nya setan nyata dulu kadang tapi mengganggu. Nah orang wudu nih, apalagi menggawi bini kan bacaan, lamun menggawi bini itu kan bacaan, setan 4 juanya. 4 juanya mana bini kita. Nah, maka tidak mengapa dengannya, dan tidak akan terluputkan atasmu faedah tidur dalam keadaan suci selama engkau tidak larut dalam kelalaian dan kesenangan. Dan kemudian yang demikian itu menyebabkan kelalaianmu dari Allah Ta'ala. Jadi maksudnya tuh kada apa kita sebelum guring tuh wudu lalu guring lawan bini tagatok batal kalau, tapi nilainya tuh dapat, faedahnya tuh dapat, kada luput kada faedahnya tuh tetap.
dapat faedah tidur dalam keadaan suci walaupun agak tok pada sehingga lawan bini. Nah, cuman syaratnya selama engkau tidak larut dalam kelalaian. Nya di orang berarayuan dengan bini lalu lalai hati kada ingat lagi lawan Tuhan. Jadi kita disuruh juga waktu bersenang-senang dengan dunia, bersenang-senang dengan bini, jangan kada ingat lawan Tuhan. Nah, tapi mun lalai dalam kesenangan itu kada ingat lawan Tuhan, bisa kada dapat nanunya faedah tidur dalam keadaan suci. Nah, gitu. Keterangan di dalam kitab Kifayatul Atqiyah aja. Ulun nak baca sarahnya lah, ya ada sarahnya nih. Nah, pian dengarkan aja. Sarah ini keterangan yang lebih panjang lagi. Nah, dikatakan oleh ulama, tidur adalah saudara kematian. An-naum akhul maut ya. Guring itu bedang orang mati. Cuman bedanya guring itu masih berhinakkan. Rohnya sama-sama keluar daripada jasadnya. Nah, berapa banyak di sini orang yang tidur kemudian ia tidak bangun lagi untuk selama-lamanya. Nah, kalau orang guring kan bangun lagi mati sekali orangnya. Kalau pina kita kayak itu, apa yang kita lakukan? Maka waktu sebelum tidur adalah waktu yang terakhir baginya. Bagi orang yang meninggal di dalam tidur, berarti sebelum tidur tuh waktu terakhir tuh di dunia. Kalau kita mengalami itu, nah, oleh sebab itu jangan kita tidur kecuali setelah membaca doa dan zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ghazali kata ulang-ulang Imam Ghazali dalam kitab Hidayatul Hidayah memberikan nasihat kepada kita dengan katanya, hendaklah engkau tidur dalam keadaan bertaubat kepada Allah dari segala dosa. Makanya amalan sebelum tidur itu bagus beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, wa atubu ilaih. Mau kada bisa bahasa Arab, ya Allah, ulun bertobat, ulun minta ampun, gitu. Nah, serta meminta ampun dari segala kesalahan. Kemudian kuatkan niat untuk tidak mengulangi lagi segala dosa yang kesalahan tersebut. Jadi sebelum guring itu bagus mau muhasabah. Muhasabah itu introspeksi diri atau mengatakan siang tadi. Aku siang tadi berapa sudah lalai waktu. Aku mengerjakan dosa itu. Jadi mengingat-ingat dosa sambil beristighfar dan sambil bertekad untuk kada mau ulangi lagi. Walaupun misalnya tak ulang-ulang esok hari, yang penting kita bercita-cita dulu untuk kada mau ulangi lagi. Dan bercita-citalah menjadi Imam Ghazali untuk melakukan segala kebaikan kepada seluruh orang Islam jika Allah membangunkan lagi pada besok hari. Jadi seandainya dalam hati ya Allah, seandainya pian membangunkan ulun besok hari akan beri umur pulang, ulun hendak berbuat baik kepada umat Nabi Muhammad. Wah, itu kayak itu caranya. Kan niat yang baik itu belum lagi dilakukan amalnya, tapi berniat yang baik sudah dicatat, sudah pahala. Nah, lalu kata beliau, kata Imam Ghazali pulang, berusahalah, yaitu yang di dalam kitab tadi, supaya engkau tidur dalam keadaan berzikir, dalam keadaan suci. Maka siapa yang mengerjakan itu, saya naik rohnya ke atas aras lah, dan ditulis seperti orang yang mengerjakan salat sampai ia bangun daripada tidurnya. Sudah tadi keterangannya. Di antara manfaat tidur dalam keadaan suci ialah mendapat penjagaan dan doa dari malaikat. Jadi bila kita guring sebelumnya berwudu, itu malaikat menjaga daripada santet kan, parang maya, guna-guna. Biasanya orang yang disantet tuh waktu guring nang cepat kenanya tuh. Guring nang kadada bacaan, guring nang kada wudu. Tapi wudu tuh sebagai benteng
bagi kita. Nah, malaikat memang menjaga, akan mendoakan. Seperti sabda Rasulullah SAW di dalam hadis yang kita sudah bacakan tadi. Nah, kemudian lagi kata beliau, kadang ada sudah tadi masalah bini tadilah. Sudah tadilah. Nah, selain membaca doa tidur yang sudah amat masyhur, tahulah kata Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, atau kayak ini Bismika Allahumma ahya wa amut, sama juga. Bismika tuh dengan menyebut nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Nah itu sekurang-kurangnya itu bang, lamun kada aku membaca macam-macam banyak kayak bang amalan sebelum tidur lah. Nah, selain membaca doa tidur yang sudah amat masyhur itu, hendaklah jangan tidur kecuali kita sudah membaca surah ayat kursi. Ayat kursi apa aja? Kalau ayat kursi jangan baca ayat kursi, jangan. Maksudnya Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Ada disebutkan dalam riwayat hadis lah. Langsung artinya aja nah. Ujar Nabi bersabda, tidak dibacakan akan ayat kursi di satu rumah kecuali buka atau hijrah syaitan daripada rumah itu 30 hari 30 malam. Syaitan Pak, apalagi hantu-hantu. Kalau misalnya di situ rumah tuh hantu ya, apa takutan ada ayat kursi, baca ayat kursi, jangankan hantu syaitannya buka 30 hari 30 malam, berarti sebulanan kita tuh di rumah kita baca ayat kursi. Ratib hadat ada ayat kursi kala, baca ayat kursi di rumah sebelum guring, bagus baca ayat kursi. Syaitan 30 hari 30 malam kada wani beparak ke rumah. Nah, seandainya beparak kebakar awaknya. Kita keutamaan ayat kursi. Nah, kada masuk juga tukang sihir. Tukang sihirnya kalau masuk apalagi sihirnya. Tukang sihir laki-laki, tukang sihir perempuan, kada kau memasuki rumah yang di situ baca ayat kursi 40 hari 40 malam bertambah. Kalau tadi kan sebulan, ini 40 hari 40 malam rumah nih tuh yang dibacakan ayat kursi. Tukang sihir kada kau masuk, apalagi sihirnya. Iya, bahasa itu parang maya, santet, guna-guna. Nah, jadi bagus kita sebelum guring itu baca ayat kursi supaya orang kada kau mengguna-guna, menyantet kita. Itu. Nah, luar biasa. Kemudian ujar Nabi pulang, barang siapa inya hendak guring lalu inya baca ayat kursi, Allah amankan dirinya, jirannya dan jiran-jirannya dan rumah yang sekelilingnya. Di kampung tuh misalnya membaca ayat kursi seikong aja hendak guring, walaupun jirannya ini kadang baca ayat kursi, inya baca ayat kursi sebelum guring, inya dipelihara Allah Ta'ala, nang jirannya dipelihara, jiran-jirannya juga. Arti jiran itulah 40 rumah ke muka ke belakang, 40 rumah ke samping kanan samping kiri, itu namanya jiran kan. Nah, jiran-jirannya itu berarti lebih daripada 40 rumah ya. Diselamatkan Allah daripada kebakaran, kemalingan, tolonglah kebanjiran, Allah alam. Nah itu apabila anak guring baca ayat kursi. Makanya bagus baca ayat kursi sebelum guring. Lamun kada hafal, lihat tulisannya ada kalau di ratib hadat tuh ayat kursi. Nah, kemudian baca surah Al-Ikhlas sekali, ayat kursi sekali aja lah. Al-Ikhlas sekali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, Al-Fatihah sekali. Nah, bisa jual Fatihah dulu. Ini cara Nabi meruqyah. Kira telah ulun baca hadisnya lah dalam syarah nih. Nah, Fatihah 4 deh. Fatihah, qul huwallahu ahad, qul a'udzu binas. Dengan cara yang disebutkan dalam hadis riwayat dari Sayyidatina Aisyah, ujar Nabi bersabda,
Bukan, Siti Aisyah mengisahkan. Ujar Siti Aisyah bahwasanya Nabi SAW setiap malam, amalan Nabi nih, apabila berada di tempat tidur anak guring, beliau mengumpulkan kedua tapak tangan. Beliau mengumpulkan kedua tapak tangan beliau kayak ini, kayak orang ba'amin dah. Nah, kemudian meniup pada keduanya, kedua tapak tangan itu, dan membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu binnas. Mana Fatihahnya nih? Oh, dalam riwayat sini kan di dalam Fatihahnya lah. Jadi Qul huwallahu ahad, surah Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu binnas. Kemudian menyapu dengannya akan seluruh tubuh yang beliau mampu beliau mengerjakan itu sebanyak 3 kali. Itu ngarannya meruqyah diri sendiri lah. Jadi sidin sebelum guring itu duduk dulu di paguringan, lalu sidin baca aja Fatihah, baca Fatihah, Qul huwallahu, Qul a'udzu binnas, lalu tiup makan ke tangannya, lalu usutakan mulai kepala sampai ke seluruh tubuh. Itu ruqyah, meruqyah diri sendiri. Itu amalan Nabi sebelum guring. Hanya sidin guring berapa? Nah, hadis riwayat Imam Bukhari, pulang hadisnya sahih. Nah, kalau dalam riwayat sini sidin mengerjakan itu sampai 3 kali. Berarti 3 kali leh baca pulang. Dalam riwayat itu kan tidak Fatihah, cuma kita tambahin Fatihah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu binnas, tiup pulang, sabuakan pulang, gawi pulang sampai 3 kali gitu. Nah, itu cara Nabi meruqyah diri sendiri. Nah, insyaallah dengan melakukan itu tidur kita akan tenang tidur. Dan selamatnya ada orang bilang meigau. Belum pernah tetamu itu orang kada tenang gurinya, orang di sampingnya kada tenang juga, terganggu. Nah, termimpin macam-macam napak. Igau. Ada igau sambil berdiri berjalan. Berjalan. Nah, itu akibat kada bacaan. Tenang dan selamat dari segala yang tidak diinginkan. Juga yang terpenting hendaknya kita berniat di dalam hati agar dapat bangun sebelum subuh. Nah, jadi berniat dah sebelum guring dah. Aku kena namun Tuhan memberi umur, aku hendak sembahyang subuh di awal waktu. Walaupun orangnya ini pina pelandauan ya Allah, tapi bagus berniat, ditolong Allah. Nah, berniat aku kena hendak sembahyang subuh, kena berjamaah di dalam masjid atau dilanggar. Niat kayak itu. Nah, selama guna itu dicatat tuh ibadah. Nah, karena apa gunanya kita tidur nyenyak tetapi akhirnya subuh kita, kalau bahasa sini, kepancal ayam. Ngerti labian kepancal lah. Oh, kadang ngerti juga. Kira-kira lah tadul ayam bangun. Nah, karena apa gunanya kita tidur nyenyak ya, tetapi akhirnya subuh kita bahasanya tadul ayam bangun. Artinya melandau. Nah, melandau tuh kayak kurang bagus saya lah. Tanda orang molek. Nah, jadi bangun tuh disongsongi. Bangun disongsongi. Adalah siapakah nama membagikan video nang di grup kita tuh, nang biji Habibi itu pintar gara-gara sidin mengamalkan nang ujar orang Yahudi itu tuh. Tapi orang Yahudi kan Islam oleh. Adakah yang sudah tahu? Kira-kira nang di grup tahu sudah usahakan pulang nah. Ya Allah. Jadi tahulah presiden yang ketiga almarhum Biji Habibi Burhanuddin siapa nang sidin itu. Cuman waktu sidin kuliah di Jerman itu naran sidin Rudi. Dikiau Rudi. Sidin itu pintar benar otaknya. Ngalih mencari sidin itu jenius, di atas pintar jenius. Tuh loh yang merakit pesawat supaya pesawat kada retak di atas sidin nang kawang manunya. Bautnya berapa puting? Tahu sidin. Biji Habibie tah. Cuman sayangnya sidin satu mat aja jadi presiden.
Sampai perguruan kita pun mengakui Sidin itu jadi presiden cerdas. Cuman orang yang bagus jadi presiden itu kada lawas memimpin. Kayak Sidin Umar bin Abdul Aziz toh, pemimpin yang adil. Gitu sini kada lawas memimpin, cuma aja. Orang yang bagus jadi pemimpin itu cuma saja kada lawas. Sidin itu aja waktu anum sama kuliah ya Allah, orang kampung ya Allah, misalnya di mana tuh, di daerah Sumatera kah atau di Sulawesi ya Sidin tuh? Di daerah Pariaman kan? Di mana tuh? Pare-pare daerah mana tuh, Sulawesi kan di mana? Orang kampung aja, cuman pintar tadi. Lalu Sidin kuliah di mana? Di Jerman. Di Jerman ini banyak kayak kawan Sidin orang-orang non muslim. Ada orang Yahudi berdua, lelakian beginian. Seikong ranking 1, seikong ranking 2, Habibie ranking 3. Kayak itu terus. Lalu Habib ini penasaran kenapa jadi pintar nih orang Yahudi nih. Ditakuni kadang kon menjawabi, kadang kon memberikan rahasia, kadang kon membocorkan rahasia. Lalu bertakun terus. Lalu moyak kulit takuni. Lalu dikisahkan orang Yahudi tadi kami ini jadi pintar. Jam 3 malam bangun mandi. Nya kan di depan bodoh lah orang Yahudi ini kan di depan sembahyang tahajud. Bodoh ya. Bangun mandi, berharum-harum, baca Quran sampai siang. Nah ketika itu ya otak nih jernih, otak nih apa curang tuh berkembang. Nah lalu dicoba oleh B.J. Habibie jar. Sidin kan karena B.J. Habibie ini orang Islam, Sidin bangun tengah malam mandi, tengah malam itu jam 3-an waktu sahur, mandi, wudu, berharum-harum, sembahyang 8 rakaat kah? Enggak ada salah. Batu Sidin baca Quran sampai waktu subuh. Sidin amalkan itu terus. Apa yang terjadi sekalinya? B.J. Habibie ranking 1 atau orang Yahudi tadi ranking 2, ranking 3. Terus sekalinya itu rahasianya baca Quran. Walaupun kada tahu maknanya, di waktu sahur itu luar biasa manfaatnya untuk mencerdaskan. Orang ini sudah pintar kan, ditambah lagi itu kehebatan Al-Quran. Quran itu manbaul ulum, sumbernya segala ilmu. Al-Quran itu rahasia Quran. Baca kitab suci di waktu yang paling mulia, waktu malam itu luar biasa. Oleh hendak mengamalkan supaya cerdas otak, cocoknya bagi pelajar-pelajar ya Allah. Nah malam-malam bangun, artinya kan di situ jangan melandau kita. Malam bangun mandi supaya segar, wudu, berharum-harum, sembahyang kita seorang-orangnya 2 rakaat sama yang tahajud. Itu membaca Quran lagi sampai subuh. Janganlah subuhnya kada bersubuh. Lalu guring milihnya kada sembahyang subuh. Nah itu loh perkaranya aja sembahyang subuh berjamaah diamalkan itu untuk mencerdaskan otak. Akhirnya B.J. Habibie tadi kau mengalahkan orang Yahudi tadi, menyasar dia orang Yahudi memandahkan rahasia. Nah itu kan artinya tuh orang pintar-pintar bahari itu guring kada melandau. Supaya subuh tuh diutamakan, apalagi sebelum subuh tuh bangun. Wabil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang ahli surga itu disebutkan dalam Al-Quran, amalannya waktu di dunia beristighfar waktu sahur, apalagi baca Quran. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka itu beristighfar, meminta ampun kepada Allah, baca Quran. Bagus itu. Itu anunya lah. Jadi karena apa gunanya kita tidur nyenyak tapi akhirnya subuh tadulu ayam bangun melandau artinya sungguh itu suatu kerugian yang sangat besar, bahkan lebih besar dari dunia beserta isinya. Orang tuh lah kehilangan duit misalnya bertriliun dibandingkan orang nang subuh melandau
ada sembahyang subuh di awal waktu, itu lebih rugi orang subuh malandau itu. Itu menurut pandangan agama, Bang. Bagaimana tidak? Coba hadis Nabi, rak'atani minal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sembahyang fajar. Sembahyang sunat sebelum subuh 2 rakaat. Kan kita sembahyang subuh nang fardu itu 2 rakaat lah, ada. Nang sunat qabliyahnya itu 2 rakaat. Itu jar Nabi lebih bernilai, lebih mahal daripada dunia dan seluruh isinya, apalagi sembahyang subuhnya, apalagi berjamaah. Jadi rugi benar, lebih rugi daripada orang yang kehilangan duit berapa puluh triliun. Lebih rugi nang kada bersubuh malandau itu daripada kehilangan duit. Nah, jadi kada apa-apa kita nih hidup sederhana ya kan, kada sugi kayak orang, cuman sembahyang kada ditinggal, sembahyang di awal waktu, berjamaah pulang. Kita lebih iri kada lawan orang-orang diberi dunia nito, diberi pangkat kedudukan di sisi manusia. Yang penting kita kada ketinggalan. Nah, kerugian besar apabila kita ketinggalan amalan nih. Nah, sebab kemuliaan dan keutamaan bangun pagi itu sangatlah besar. Salat 2 rakaat sebelum subuh saja sudah dapat menandingi dunia beserta isinya, apalagi dengan manfaat-manfaat lain seperti yang telah disebutkan dalam sebuah hadis Rasul SAW. 2 rakaat dari fajar itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Nah, ujar sini saya akhiri pembahasan ini dengan menyebutkan suatu faidah di dalam kitab Kifayatul Atqiyah. Kifayatul Atqiyah ini kitab tasawuf lah, namun kada salah aliyah dola di Darussalam itu diajarkan, karya Sayyid Bakri Al-Makki bin Sayyid Muhammad Syata Ad-Dimyati, meriwayatkan bahwa Imam Ma'ruf Al-Qarhi. Siapa Imam Ma'ruf Al-Qarhi? Seorang tokoh sufi lah. Dengan sanadnya sampai kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas bahwa beliau berkata, ini amalan atau doa dibaca bagus sebelum guring lah. Cuman doanya ini kena panjang malah. Ulun menulisakan tulisan ulun bagus juga. Kena ulun foto ulun anak di grup lah, atau nang bisi WA gina ulun kirim di WA lah. Tapi mun kada di bisi WA nasib kaya lah udah melihat. Nah, siapa yang membaca doa di bawah ini, Allah Ta'ala mengutus seorang malaikat untuk membangunkannya di waktu yang ia sukai. Kita telah hendak guring tuh, sebelum guring baca doa ini, ya Allah ulun kita hendak bangun jam 3. Kita berkandil lawan Tuhan kita. Lalu Tuhan kita mengutus seorang malaikat untuk membangunkan kita di waktu yang kita hendak kita. Nah, jika ia tidak bangun juga, dibangunkan malaikat sudah, cuman yang ada bangun juga. Total lalu orang ini guring mati juga, maka datang lagi malaikat berikutnya, disuruh Tuhan malaikat benang lain membangunkannya. Nah, kemudian membangunkannya lagi. Dan jika ia bangun kemudian beribadah serta berdoa, maka akan diterima doanya. Yang pertama tadi dibangunkan malaikat, gagal malaikat membangunkan, tatap kuring tadi. Kemudian diutus ulang malaikat seikongnya, dibangunkan malaikat, saya mau bangunnya. Lalu inya beribadah, berdoa, doanya itu dikabulkan Tuhan di waktu malam itu. Nah, tetapi jika ia tidak bangun, malaikat tersebut, tadi malaikat yang kedua itu membangunkan, tak kada mau bangun juga. Orang yang membaca doa ini sebelum tidur. Nah, tetapi jika ia tidak bangun, malaikat tersebut akan beribadah. Malaikatnya seorang beribadah bersama temannya, buah malaikat juga. Nah, dan Allah tulis untuknya pahala ibadah malaikat tersebut. Jadi malaikat pertama membangunkan gagal, malaikat kedua gagal pula membangunkan. Wajar malaikat kali benar dibangunkan ini. Oke, itu kita ibadah. Lalu malaikat nomor 2 beribadah. Malaikat tahu jauh ibadahnya tuh ada bahambian, ada buyuan. Inya malaikat tuh beribadah dicatat Tuhan. Ibadah apa pahalanya itu sebilang berapa, misalnya anggaplah
2000 misalnya lah anunya pahalanya. Nah, difotokopiakan Tuhan kena pahala malaikat itu. Nah, fotokopiannya digulung lawan orang nangguring tadi. Nah, sekalinya seandainya kada bangun toh difotokopiakan apa pahala ibadah malaikat yang kedua tadi. Nah, itu inilah doanya. Nah, doanya ini panjang lah. Kita kirim ke grup aja lah. Nah, Allahumma la tu'ammina makraka wa la tunsina zikraka wa la takshif anna sitraka wa la taj'alna minal ghafilin. Allahumma asna fi ahabis sa'ati ilaika hatta nadhkuraka fatadhkurana wa nas'aluka fatu'tiyana wa nad'uka fatastajib lana wa nastaghfiraka fataghfir lana. Nah, itu doanya lah. Mungkin kada hafal juga. Nah, kada suah juga kalau mengamalkan pas saja tabukan. Udah naik kita kena kalau mengamalkan lah. Nah, jadi sebutin aja malam inilah yang dibaca. Ulun binas waktu